Oke, ini pura-pura kita mulai dari awal. Jadi kita akan mencoba menggunakan Lean, dan itu adalah bahasa pemrograman untuk pembuktian. Ya, di sini dia untuk pengenalannya diberikan dalam bentuk game. Ya, dari sini jadi kita buktikan setahap demi setahap pernyataan-pernyataan yang nanti bisa kita gunakan untuk membuktikan pernyataan selanjutnya. Ya. Oke. Nah, pertama kita berada di dunia penjumlahan. Mungkin di video ini saya akan membatasi pada dunia penjumlahan aja. Ya. Nanti yang lainnya saya juga belum nyoba. Ya, ini tadi baru nyoba hari ini. Oke, jadi di sini di dunia penjumlahan ini kita bekerja dengan aksioma Peano, ya. Aksioma bilangan asli. Aksioma Peano untuk bilangan asli. Oke. Apa saja aksiomanya? Yang pertama adalah bahwa 0 adalah bilangan asli. Ini jangan terlalu diperdebatkan apakah bilangan asli itu mulainya dari 0 atau dari 1. Sistem Peano dia ingin memasukkan bilangan asli itu mulainya dari 0, ya. Jadi, oke. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan si video yang waktu itu saya bikin untuk mereaksi videonya Kureji Oli, ya. Oke. Yang kedua adalah bahwa setiap kali kita punya bilangan asli, jadi ada fungsi successor. Nah, yang inputnya adalah bilangan asli dan outputnya juga bilangan asli. Oke. Sehingga untuk setiap A bilangan asli, maka successornya juga bilangan asli juga. Oke, jadi ini betul-betul modalnya dari awal sekali. Satu-satunya unsur yang kita ketahui yang punya nama di bilangan asli cuma 0 saja, ya. Berikutnya apa saja? Apalagi unsurnya? Berikutnya ada unsur successor dari 0 yang nggak kita beri nama. Unsur berikutnya adalah successor dari successornya 0. Jadi ini kita buat contoh aja. Jadi misalkan successor dari 0 bilangan asli. Kemudian successornya dari yang di atas. Ini bilangan asli juga. Dan kalau kita terapkan berulang-ulang, jadinya nanti successor komposisi entah berapa kali gitu. Ini juga bilangan asli gitu, ya. Nah, kemudian selain dua hal ini ada aksioma penjumlahan juga, ya. Nah, seperti jadi di sini kita harus membuang-buang konsep kita tentang penjumlahan. Kita anggap tanda plus ini itu hanya suatu simbol tertentu saja yang kita berikan makna sesuai dengan yang ada di aksioma saja. Kita nggak boleh nambah-nambahin tentang makna dari arti simbol plus tersebut, ya. Apa makna dari simbol plus? Yang pertama, kita setiap kali kita punya bilangan asli ditambah 0, ini hasilnya sama dengan bilangan asli tersebut. Dan kita harus disiplin. Jadi urutannya seperti ini. Sembarang bilangan asli ditambah 0 adalah bilangan asli tersebut. Kita nggak boleh bilang bahwa 0 ditambah A juga sama dengan A. Nggak, ya. Jadi ini yang statement dasar yang hanya kita wajibkan untuk berlaku adalah ini aja, bahwa apapun ditambah si bilangan 0 yang ada di bilangan asli tadi itu hasilnya adalah
A itu sendiri juga. Dan kemudian adalah bagaimana kalau kita menjumlahkan sembarang bilangan asli dengan successor dari sembarang bilangan, ya. Ini didefinisikan sebagai successor dari A tambah B. Oke, hanya ini aja. Nggak ada hal yang lain di luar ini yang kita ketahui tentang menjumlahkan. Kita nggak tahu itu apa, angka 1, angka 2 itu apa, nggak tahu, ya. Dan kita hanya tahu menjumlahkan dengan angka 0 saja. Yang lainnya kita nggak tahu. Dan kita hanya tahu menjumlahkan dengan A tambah successor B aja. Jadi contohnya misalkan penggunaan yang keempat itu A ditambah successor dari 0, hasilnya adalah successor dari A tambah 0, ya. Kemudian menurut yang ketiga tadi A tambah 0 itu sama dengan A, jadi ini successor dari A, ya. Misalkan seperti itu. Ini yang bisa kita dapatkan dari atas, ya. Selain ini nggak tahu, ya. Oke, kita lihat ke si lin ini. Nah, ini di sini kita diminta menunjukkan 0 ditambah n sama dengan n, ya. Oke. Modal yang kita miliki hanyalah ini, dan mungkin ada prinsip induksi, ya. Prinsip induksinya dituliskan gini. Yang pertama adalah pernyataan benar untuk 0, ya. Kan kita tahu tadi bilangan asli ada 0-nya. Jadi kalau pernyataan benar untuk bilangan 0, kemudian kebenaran pernyataan untuk A kayaknya ini saya perlu shift ini aja deh. Oh, tapi nanti nggak kelihatan ya. Coba deh. Kebenaran pernyataan untuk A berakibat kebenaran untuk successor A. Oke. Nah, kalau kita bisa membuktikan dua hal ini, maka ini jika dua hal di atas benar, maka pernyataan benar untuk setiap bilangan asli. Ya. Nah, ini sekarang tadi kita ingin membuktikan bahwa 0 ditambah n sama dengan n untuk setiap bilangan asli n, ya. Oke, ini betul-betul pernyataan yang sangat basic yang mungkin Anda akan bertanya-tanya kenapa harus dibuktiin, ya. Karena di dalam sistem yang kita miliki saat ini, kita hanya mengambil sesuatu yang kita anggap benar itu sangat sedikit sekali. Ini aksioma ini aja, ya, bahwa untuk setiap apa yang kita sebut dengan bilangan asli itu mengandung 0, dan setiap kita tahu ada bilangan asli, maka suksesornya ada di bilangan asli juga. Kemudian juga ada aksioma penjumlahan yang ya hanya bare minimum begini saja, bahwa apapun ditambah 0 sama dengan 0, kemudian apapun ditambah bilangan yang selanjutnya setelah B sama dengan bilangan selanjutnya setelah A tambah B. Ya. Oke. Dan prinsip induksi. Ya. Jadi sekarang misalkan kita ingin membuktikan teorema. Ini si komputernya diajarin membuktikan ini. 0 ditambah n sama dengan n. Induksi, ya. Tadi
induksinya itu pertama kita perlu menunjukkan kebenaran ini untuk n sama dengan 0. 0 ditambah 0. Nah, menurut si aksioma, apapun ditambah 0 sama dengan 0. Nah, sekarang kita gantikan si apapunnya itu dengan si 0 yang ini. Atau kita ini masih pakai bahasa manusia ya. Ini kita anggap yang 0 yang sebelah kirinya itu kita tuliskan sebagai 01 gitu misalkan. Ya. Nah, menurut aksioma yang pertama tadi, apapun ditambah 0 adalah apapun itu. Berarti ini si 0 yang pertama ditambah 0 itu hasilnya adalah 0 yang pertama. Tapi 0 yang pertama itu kan 0 juga. Ya. Jadi, ini menunjukkan bahwa pernyataan ini benar untuk n sama dengan 0. Ya. Berikutnya, kita ingin tunjukin 0 ditambah asumsikan 0 ditambah D sama dengan BD ya. Kemudian akan kita tunjukkan ini hipotesis induksinya ya. Akan ditunjukkan ADT 0 ditambah successor dari D sama dengan successor D. Oke. Nah, oke, kita mulai dari yang sebelah kiri ya. 0 ditambah successor dari D. Nah, kita punya aksioma dari penjumlahan dengan successor bahwa apapun ditambah successor dari B, dia menjadi successor dari A tambah B. Jadi di sini ini akan menjadi successor dari 0 ditambah D. Ya. Nah, tadi kita menurut langkah induksi kita punya statement ini bahwa si 0 tambah D itu dianggap benar sama dengan D. Ya, jadi ini akan sama dengan successor D. Dan berarti kita berhasil membuktikan apa yang kita inginkan ya. Nah, ini untuk nyuruh si programnya sudah tidak terlalu jelas. Jadi tadi apa yang kita lakukan adalah kita lakukan induksi pada n, kemudian induksi pada n, langkah induksinya pakai D, hipotesi induksinya HD. Oh, induction with n, induction n. Gimana sih ininya? Induction n. Oh, induction n with DHT. Oke. Nah, setelah pakai induksi ini jadinya kita dikasih subgoal untuk membuktikan ini dengan induksi matematika. Ada dua hal yang harus kita buktikan. Yang pertama, 0 tambah 0 sama dengan 0. Yang kedua, asumsikan 0 tambah D sama dengan D benar. Buktikan 0 tambah successor dari D sama dengan successor dari D. Ya. Jadi yang pertama, kita mau mengclearkan si 0 tambah 0 sama dengan 0. Dan ini tadi adalah kita menggunakan kita punya teorema yang ini. Teorema bahwa apapun ditambah 0 sama dengan apapun. Oke, jadi kita bisa kita rewrite si add 0 ini. Oke. Nah, maka kita punya statement yang tadi jadi berubah menjadi 0 sama dengan 0. Tapi ini kan tinggal dicek pakai refleksif tadi. Revolve. Oke. Oke, jadi kita sudah membuktikan base case, kasus awal dari induksi matematikanya, bahwa 0 tambah 0 sama dengan 0 sudah di-clear ya. Sekarang tinggal membuktikan 0 tambah D sama dengan D. Tadi pakai bahasa manusia itu caranya tadi kita adalah mulai dari 0 tambah successor D, kita gunakan rewrite and successor tadi untuk mengganti si ini kalau begini. Oke. Nah, kita ingin gantikan si 0 tambah successor D-nya jadi successor 0 tambah D. Ya. Dengan cara rewrite add
successor. Oh, ini nggak kelihatan di bawahnya ya. Oh, gimana dong? Berarti saya dihapus saja di sininya. Nah, sekarang pernyataannya menjadi, oh bisa kecil aja kali sayanya di sebelah sini. Ini nggak guna ini. Bentar. Oke. Sekarang ini, nah ini tadi 0 tambah D sama dengan D-nya dianggap benar. Dan ini adalah pernyataan HD, hipotesis induksinya. Jadi kita bisa gunakan si hipotesis induksi, apply hipotesis induksi. Sehingga statementnya menjadi successor D sama dengan successor D. Ini udah sama, tinggal level. Yeay. Ini kok lama. Level. Proof complete. Oke, next level. Nah, kita ingin buktikan bahwa ini bersifat asosiatif. Ini tadi saya muter-muter juga lama nih. Ya. Tapi pada intinya kalau pakai bahasa manusia, kita punya teorema. Kelihatan. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Ya. Kita akan lakukan dengan induksi. Induksi terhadap C. Oke, yang pertama A tambah B tambah 0. Oke. Nah, kita tadi punya teorema apapun ditambah 0 sama dengan apapun. Berarti ini akan jadi sama dengan A tambah B ya. Sebentar, pengennya jadi A tambah B tambah 0. Oke. Nah, ini nggak bisa dari apa? Ini ruas kiri. Kemudian yang ruas kanannya A ditambah B tambah 0. Kita pakai juga yang aksioma apapun tambah 0 sama dengan apapun. Ini sama dengan A tambah B juga yang ruas kanannya. Oke, karena mereka sama-sama ini maka terbukti ya untuk kasus C-nya sama dengan 0. Oke. Kemudian hipotesis induksi misalkan A tambah B tambah D sama dengan A ditambah B tambah D. Akan dibuktikan A tambah B ditambah successor dari D sama dengan A ditambah B tambah successor dari D. Oke. Kita lihat ruas kiri. Kita melihat yang alamiah yang bisa dipakai aja. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan ini kecuali dengan menerapkan si aksioma penjumlahan dengan successor ya. Jadi ini yang ruas kiri A tambah B ditambah successor D ini sama dengan successor dari apapun ditambah ini. Ya, ingat kita punya ini X ditambah successor Y sama dengan successor dari X tambah Y ini, ya. Jadi ini kita terapkan si X nya diganti dengan si A tambah B ini ya. Dan ini jadi jadinya bunyinya seperti itu ya. Oke, kemudian kita lihat-lihat lagi. Ini ada yang seperti ini. Kita bisa ngapain dengan ini? Oh, kita punya hipotesis induksi bahwa ini itu sama dengan yang ini ya, berarti bisa diganti dong. Ini akan sama dengan successor dari A ditambah B tambah D. Oke, ini si ruas kirinya ya. Ruas kanan kita mulai dari ini A ditambah B tambah successor D
Nah, kita pakai ini lagi. Ini jadi A ditambah successor B tambah, ini kan B tambah D gini. Oke, kemudian diterapkan lagi dengan X-nya A dan Y-nya B tambah D. Ini jadi successor A ditambah yang kedua B tambah D. Nah, tapi ini kan sama dengan yang ini. Oh, berarti benar juga dong dengan induksi matematik. Nah, sekarang kita harus ngasih tahu pernyataan ini ke si Lin. Nah, oke, kita induction with C, induction with, tadi gimana sih template-nya? Induction C with PhD. Oke. Nah, sekarang jadinya ada dua goal setelah pakai induksi. Suruh ngebuktiin A tambah B tambah 0 sama dengan ini. Ya, kita tadi caranya adalah kita sederhanakan si yang sebelah kirinya ini, menulis ulang ya, dengan aturan tadi apapun ditambah 0 sama dengan apapun. Jadi adalah dia itu aturannya namanya tadi aturan add zero. Gunakan si aturan add zero. Nah, maka statementnya jadi begini. Tujuannya sekarang buktikan A tambah B sama dengan ini. Oh, yang kanannya juga kita bisa pakai aturan add zero juga terhadap B tambah 0. Ya, oke. Nah, sekarang jadi tujuannya membuktikan A tambah B sama dengan A tambah B. Oh, ini kan udah sama. Ya, dikonfirmasi aja pakai sifat refleksif. Oke. Nah, udah hilang si goal yang pertama. Sekarang goal yang kedua adalah asumsikan ini benar. Buktikan bahwa A tambah B tambah successor D sama dengan ini. Ya. Tadi sebelum saya ketika pertama kali nyoba ini tadi pagi, ini saya struggle gitu. Tapi kalau ditulis mah not bad gitu ya. Jadi sebetulnya lebih susah ini. Tapi mungkin karena belum terbiasa aja ya. Berarti dalam hal ini si matematik yang biasa saya lakukan itu ya bahasa juga ya, bahasa pemrograman juga. Ini bahasa yang sedikit berbeda. Saya cuma struggle karena seperti orang belajar bahasa baru pasti akan kesulitan jawab ya. Oke. Jadi tadi kalau kita lihat bukti di kertas itu caranya adalah kita pakai rewrite yang ini ya. Si exact-nya kita terapkan. Sekarang jadinya yang sebelah kirinya berubah jadi nih successor A tambah B tambah D. Nah, tadi kita ubah nih si A tambah B tambah D-nya jadi ini. Ya. Berarti kita gunakan si apply pernyataan HD. Nah, sekarang bunyinya jadi ini. Successor A tambah B tambah D sama dengan ini. Nah, sekarang kita kerja dengan yang ruas kanan. Tapi di sini sebenarnya nggak secara spesifik kita kerja yang mana, dia ngerti sendiri ya. Kita terapkan lagi aturan successor, penjumlahan dengan successor terhadap B tambah successor D ini. Jadi rewrite. Tadi saya ngapain? Ada ya? Oke. Harusnya di sini. Rewrite and sum. Oke. Nah, sekarang statementnya berubah jadi begini. Ya, nah ini juga pakai lagi aja sekali lagi biar si A-nya masuk ke dalam sum. Rewrite. Oke. Nah, sekarang yang ingin dibuktikan ini sama dengan ini. Luas kiri dan luas kanannya sudah sama. Oke, tinggal refleksif. Ya, proof complete. Jadi kita sekarang selain aksioma yang tadi tentang penjumlahan, kita juga punya dua tambahan teorema ya. Bahwa 0 ditambah apapun sama dengan apapun juga, dan juga kita punya sifat
keasosiatifan penjumlahan. Ya. Nanti kita akan buktikan juga bahwa si penjumlahan itu adalah bersifat komutatif. Ya, hanya dengan bermodalkan betul-betul aksiomanya sangat minimal ya. Oke, berikutnya kita ingin membuktikan bahwa successor A tambah B sama dengan successor A tambah B. Ini beda ya. Yang sebelumnya adalah apapun ditambah successor sama dengan successor dari ini ya. Jadi yang sebelumnya, ini saya coba. Oke, jadi yang aksioma itu adalah A ditambah successor dari B sama dengan successor dari A tambah B. Ini aksiomanya. Ini suatu yang benar. Nah, yang ingin dibuktikan ini. Nah, ini apa? Belajar matematik itu kita belajar memisahkan apa yang kita anggap benar dengan apa yang di sistem yang baru itu boleh kita anggap benar ya. Jadi katakanlah misalkan kita mengetahui sifat-sifat penjumlahan ya. Nah, akan tetapi di sistem yang baru ini sifat penjumlahannya itu nggak sama dengan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya gitu. Kita hanya diperbolehkan melakukan apa gitu misalkan ya. Nah, dengan belajar matematik Anda belajar memisahkan tentang pengetahuan kita sendiri dan informasi yang sebenarnya. Jadi kita berusaha untuk tidak bias menerapkan apa yang sudah kita ketahui tentang suatu informasi yang baru gitu. Si hal yang baru ini itu dia tidak mensyaratkan apa-apa yang sudah kita ketahui sebelumnya gitu. Ya, dengan belajar matematik secara aksiomatis kita belajar memisahkan apa sih yang sudah apa yang sebelumnya kita ketahui tapi kita nggak boleh kita pakai di situ karena mungkin saja ini hal yang berbeda gitu ya. Oke, jadi ini kayak begini, ini suatu yang benar, kita diminta menunjukkan ini. Nah, kalau kita ceroboh ya kita akan bilang oh ini kan A tambah yang ini kan tinggal ditukar aja gitu ya. Tapi karena saat ini kita belum punya kekomutatifan ya nggak boleh ya. Ya udah, kita harus pakai cara lain ya. Oke, kita coba pakai induksi pada B. Oke. Statement yang pertama kita harus tunjukkan kebenarannya untuk B sama dengan 0. Successor A ditambah 0 sama dengan ini tanda tanya ya. Successor A tambah 0. Kita cek yang ruas kiri. Oke. Tadi kita sudah menjumlah. Ini aksioma ya, apapun ditambah 0 sama dengan apapun. Successor dari A ditambah 0 sama dengan successor dari A tambah 0. Nah, A tambah 0-nya sama dengan A. Ini jadi successor A. Oke. Yang ruas kanan. Oh, sebenarnya udah langsung ya. Ini udah benar nih. Oke, ketika kita terapkan sebentar. Successor. Sorry. Saya bukan menerapkan penjumlahan dengan suksesor, tapi menerapkan penjumlahan dengan 0. Ini hasilnya adalah suksesor dari A. Ya. Nah, yang ruas kanan. Nah, ini di University of Berkeley, si bahasa pemrograman ini justru diajarkan kepada mahasiswa dari jurusan sosial. Ya. Jadi ini idenya adalah bagaimana melatih cara berpikir matematis dan logika matematika lewat pemrograman ini, karena buat beberapa orang melakukan pemrograman itu lebih konkret dibandingkan dengan
melakukan pembuktian matematika. Jadi di sini ya nyuruh komputer untuk membuktikan secara step by step. Kayak ruas kanannya adalah successor A. Udah hampir maghrib nih. Successor A tambah 0. Ini pakai ini juga. Ini jadi successor A juga. Ini udah sama. Ya, jadi pernyataan benar untuk B sama dengan 0. Kemudian langkah induktifnya, asumsikan successor A ditambah D. Ini bingung ini harusnya. Tahu kurungnya di sini. Successor kan fungsi. Sama dengan successor A tambah D. Akan dibuktikan bahwa pernyataan ini juga benar untuk D yang selanjutnya, yakni successor A ditambah successor D sama dengan successor dari A tambah successor D. Oke, kita mulai dari kiri dulu. Successor A ditambah successor D. Ya. Kita gunakan sifat penjumlahan dengan successor di sebelah kanan. A tambah successor apapun adalah successor A tambah apapun itu. Jadi ini akan sama dengan successor dari ini satu paket successor A ditambah D. Oke. Nah, kita lihat-lihat ini itu dia muncul di pernyataan ini. Oh, berarti kita bisa pakai dong. Kita bisa gantikan successor A tambah D-nya jadi successor A tambah D. Jadi ini successor A tambah D. Oke, ini si ruas kirinya. Sekarang kita lihat ruas kanannya. Kanan yang ini successor dari A tambah successor D. Kita terapkan terhadap sini. Ini sama dengan successor A tambah D. Voila, ini sudah sama. Jadi benar, ya. Berarti kita punya sifat ini nantinya, bahwa successor A tambah B sama dengan successor A plus B. Kita buktikan. Oke, kita lakukan induction terhadap B with DHT. Oke, jadi kita harus membuktikan dua hal, ini dan ini dan ini. Ya, oke, ini. Yang ini kita tadi proses ruas kirinya dengan sifat penjumlahan dengan 0. Apply teorema tentang penjumlahan dengan 0. Add 0. Maka ini berubah pernyataannya jadi ini yang perlu kita buktikan. Nah, ini juga ubah aja si A tambah 0-nya jadi A dengan pakai sifat add 0 juga. Oke, sekarang ini yang perlu kita buktikan, ini sama dengan ini. Nah, ini udah benar. Ya, kita verify refleksif. Oke, hilang salah satu sub goalnya tadi. Tinggal buktikan satu lagi. Buktikan ini, asumsikan yang ini benar, buktikan bahwa yang berikutnya juga benar. Ya, persis kayak induksi matematika. Koreksi aman. Oke, jadi gimana? Tadi itu kita pakai sifat add dengan successor. Oke, sekarang statementnya jadi berubah seperti ini. Nah, ini kan yang bagian ini dia muncul di statement hipotesis induksi ini, di hipotesis terhadap D, ya, bahwa ini sama dengan ini. Berarti kalau kita panggil si teorema HD ini atau asumsi bahwa ini benar itu, maka ini akan berubah.
si successor A tambah D di dalam kurung akan digantikan jadi successor A tambah D. Oke, kita panggil dia HD ya, statement tentang hipotesis terhadap D. Oke, nah sekarang jadi ini yang ingin kita buktikan. Nah tadi ini dibiarin yang ruas kirinya, sekarang yang ruas kanan. Kita nggak dikasih tahu secara spesifik bahwa kita kerja dengan ruas kanan ya, si komputernya, programnya ngerti sendiri. Oke, kita terapkan yang ini. Kita terapkan teorema tentang penjumlahan dengan successor. Apply, rewrite, add, suck. Oke, statementnya berubah jadi begini. Dan ini sudah persis sama. Suk A plus D. Tinggal reflect. Come on. Kenapa tidak muncul? Proof complete. Oke, proof complete. Oke, next level. Kita akan mudah-mudahan sebelum maghrib kita beresin. Oke, ini boss level. Kita buktikan bahwa penjumlahan bersifat komutatif, bahwa A tambah B sama dengan B tambah A. Sore, email. Ya, oke. Ini kita akan buktikan. Ya, kayaknya tadi andalannya semuanya pakai induksi matematika ya. Kita coba. Teorema A tambah B sama dengan B tambah A. Bukti dengan induksi. Pertama, kasus B sama dengan 0. Kita ingin cek apakah A tambah 0 sama dengan 0 tambah A. Ya. Caranya, yang ruas kiri, A tambah 0-nya. Tadi kita terapkan bagaimana kita menjumlahkan dengan 0. Ini sama dengan A. Ini sebetulnya aksioma. Ya. Yang ruas kanan. Jadi kita punya teorema menjumlahkan 0 dari sebelah kiri. 0 ditambah A itu sama dengan A. Oh, ini sama. Berarti kasus untuk B sama dengan 0 benar. Ya. Berikutnya, asumsikan benar untuk D, yakni A tambah D sama dengan D tambah A. Ya. Akan dibuktikan bahwa ini benar juga untuk bilangan yang selanjutnya setelah D. Akan dibuktikan A tambah bilangan selanjutnya setelah D itu akan sama dengan bilangan selanjutnya setelah D ditambahkan dengan A. Ya. Jadi kita mulai dari sebelah kiri dulu. A ditambah successor D. Okay. Menurut definisi penjumlahan dengan successor ini sama dengan successor dari A tambah D. Nah, yang ini juga tadi kita udah punya teorema yang sebelumnya bahwa successor D ditambah A ini sama dengan successor dari D tambah A. Ini berdasarkan teorema yang baru saja kita buktikan sebelumnya. Nah, sekarang gimana untuk menunjukkan ini sama dengan ini? Ini kan kelihatannya sama tapi belum sama. Ini di sini A tambah D, di sini D tambah A. Nah, untuk mengganti ini jadi D tambah A, kita gunakan hipotesis induksi bahwa A tambah D itu sama dengan D tambah A. Di sini kita terapkan hipotesis terhadap D. Ini successor dari D tambah A. Oke, sama. Oke, jadi kita berhasil membuktikan bahwa penjumlahan bersifat komutatif, bahwa A tambah B sama dengan B tambah A. Oke, kita coba apply tadi caranya ke program lin ini. Kita induksi terhadap B dengan D dan HD. Kemudian kita buktikan dulu goal yang pertama A tambah 0 sama dengan 0 tambah A. Ya. Kita rewrite dulu si add 0.
Oke, ini berubah jadi A. Yang kanannya kita rewrite 0 add. Jadinya A sama dengan A. Ini udah benar level. Oke, jadi tinggal ini. Yang ini yang perlu kita buktikan dengan mengasumsikan A tambah D sama dengan D tambah A. Oke, kita mulai dari yang kiri dulu. Itu kita perlu apply si penjumlahan dengan successor. Rewrite add dengan successor. Oke, jadi yang seperti ini. Nah, ini A tambah D. Jadi kayak persis seperti kalau kita melakukan induksi matematika di kertas. Ketika kita melakukan step induksinya, kita melihat-lihat hipotesis induksinya dipakai di mana nih. Kalau ada suatu pernyataan di mana itu bagian dari hipotesis induksinya, langsung kita coba buru-buru terapin. Seperti apa nanti hasilnya. Begitu pula di sini. Ini ada sesuatu yang menyangkut tentang A tambah D. Nah, si hipotesis induksinya itu memberikan pernyataan bahwa si A tambah D itu sama aja dengan D tambah A. Oh, oke, kita pakai aja si hipotesis induksinya. Pakailah si pernyataan HD ini. Rewrite. Oke. Nah, jadinya ini yang ingin kita buktikan. Nah, yang ini tadi teorema nih, teorema yang ini. Suc-add bahwa successor A ditambah B sama dengan successor A tambah B. Jadi ini kita akan terapkan si fungsi successor add. Oke, nah sekarang ini statementnya udah sama persis. Kita tinggal validasi dia sama. Oke, proof complete ya, level 4. Oke, kita ke next level. Oke, langkah berikutnya di sini didefinisikan bahwa notasi 1 itu adalah jadi kita definisikan. Tadi kita tahu bahwa successor dari sembarang bilangan asli adalah bilangan asli dan 0 bilangan asli. Oke, sekarang kita akan beri nama. Definisikan bahwa successor dari 0 itu kita beri nama sebagai 1 ya. Jadi angka 1 itu dia simbol untuk menyatakan suksesornya dari 0. Nah, sekarang teorema yang ingin dibuktikan adalah apa katanya? Successor dari n sama dengan n tambah 1. Oke, perlu induksi nggak? Masalahnya kita belum punya pengetahuan apapun menjumlahkan dengan 1 itu. Tapi sebetulnya kalau pakai bahasa manusia mungkin bisa begini kali ya. Ini pakai membuktikan di kertas aja. Jadi ini kalau kita mulai dari sebelah sini, n tambah 1 itu sama dengan n tambah successor 0 kan. Ini kan definisi dari definisi dari angka 1. Angka 1 itu didefinisikan sebagai suksesornya dari 0. Kemudian kita punya teorema add suc. Ini jadi successor n tambah 0 dan ini sama dengan successor ini disederhanakan. Oke, not bad. Kayaknya begini aja. Jadi tadi kita gunakan definisi 1. Jadi definisi satunya adalah ini. 1 equals suc 0. Jadi rewrite. Oke, jadi sekarang kita diminta membuktikan successor n sama dengan n tambah successor 0. Jadi kita apply add successor. Jadinya pernyataannya ini sama dengan ini. Tinggal n ditambahkan dengan 0 aja. Sekarang pernyataannya berubah menjadi kenapa hilang? Oh, sorry, bukan add suc, ini n tambah 0.
dia add 0, sorry. Oke, nah apakah ini sama dengan ini? Ya, sama, ini bersifat refleksi. Revolve. Proof complete. Oke. Fun juga. Oke. Nah, ini yang belum saya coba. Buktikan bahwa A tambah B tambah C sama dengan A tambah C tambah B. Oh, ini tinggal ditukar aja kan B tambah C-nya. Oke. Kita di kertas dulu. Kayaknya lebih enak di kertas sih daripada langsung teorema. A tambah B tambah C sama dengan A tambah C tambah B. Nah, ini kalau nggak ditulis apa-apa itu, ini artinya mulai dari sebelah kiri dulu. A tambah B tambah C itu sama dengan A tambah B tambah C. Oke, kemudian ngapain? Kemudian kita pakai sifat asosiatif. Ini jadi A ditambah B tambah C. Ya. Oke. Kemudian kita pakai sifat komutatif. A ditambah C tambah B. Komutatif. Kemudian agar tanpa kurung, ini pakai sifat asosiatif lagi. A ditambah C tambah B. Asosiatif. Oke. Jadi asosiatif, komutatif, asosiatif. Asosiatif, komutatif, asosiatif. Jadi namanya apa? Asosiatif, asok, komutatif, kom. Add. Jadi apa? Wah, kayaknya lama mikirnya. Oke, coba tanpa mikir. Asosiatif, kemudian komutatif, kemudian asosiatif lagi. Tuh. Kok beda? Bentar. Ini begini. Nah, harus diulang lagi. Kita pakai, kalau ini diterapin jadinya nggak merubah apa-apa. Oh, ini C-nya kebanyakan, pantesan. Jadinya A B tambah C, terus pakai komutatif lagi ya. Tadi juga benar, cuman salah ketik. Error. Oke, satu-satu deh. Ini. Salah pantesan ya. Oh, asosiatif komutatifnya diterapinnya ke mana ya? Dia nggak bisa mikir sekarang. Terapinnya terhadap B dan C, bisa nggak kayak gini? And BC. Nah, oke. Terus spesifik ya. Nah, sekarang ini pakai asosiatif. Jadinya kenapa?
Koma, ini koma, pantesan. Oke. Nah, ini kan sifat asosiatif kan? Oke, ini udah sama. A tambah C tambah B. Tinggal Oke. Baru di dunia tambah-tambahan. Baru nyampe di sini. Ini masih perkalian fungsi lumayan fun. Ya. Kombinasi permutasi nggak ada sebenarnya. Oke, begitu dulu untuk belajar dengan bahasa Lin untuk membuktikan pernyataan matematika.